Maluku Utara. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sobat tani semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Meskipun pada beberapa bulan kali ini kita semua terdampak El Nino dengan kekeringan sehingga mengganggu aktivitas dalam bercocok tanam kita. Alhamdulillah bulan November ini sudah memasuki musim penghujan dan untuk persiapan tanam musim rendang. Alangkah baiknya pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mungkin sudah banyak dibahas oleh teman-teman yang lain di YouTube, dan yaitu tentang PGPR. PGPR itu apa sih dan bagaimana manfaatnya serta bagaimana cara pembuatannya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berbicara mengenai PGPR bisa diartikan yaitu Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau bakteri-bakteri baik yang ada di sekitar perakaran tanaman. Bakteri apa saja sih yang ada di PGPR ini dan manfaatnya seperti apa? Yang pertama Rhizobium dan Azotobacter. Kedua bakteri ini sangat bermanfaat sekali dia karena dapat menghasilkan enzim nitrogenesis. Apa sih enzim nitrogenesis ini? Enzim ini dapat memfiksasi nitrogen bebas yang ada di dalam udara, karena nitrogen bebas di udara ini kan banyak sekali, persentasenya sekitar 78%, yang itu difiksasi melalui bakteri ini dengan enzim yang dihasilkannya, sehingga dapat diubah menjadi amonia yang kemudian itu dapat terserap di dalam tanah dan kemudian itu dapat membantu proses pertumbuhan tanaman. Bakteri yang selanjutnya, yang ketiga adalah dari genus Bacillus. Bakteri Bacillus ini menghasilkan senyawa untuk ketahanan tanaman terhadap patogen. Bakteri Bacillus ini mempunyai fungsi meningkatkan penyerapan unsur hara dalam tanah seperti fosfor. Fosfor ini sebenarnya banyak terkandung di dalam tanah, ya sobat tani. Cuma dia sangat sulit terserap. Nah, Bacillus ini dia memberikan asam organik. Nah, asam organik yang dihasilkan ada asam sitrat dan asam oksalat. Kedua asam ini berfungsi sebagai pelarut fosfor yang terikat dalam mineral tanah. Bakteri yang keempat, yang selanjutnya yang sangat bermanfaat adalah bakteri Pseudomonas. Bakteri ini berkontribusi terhadap penguraian bahan organik tanah, sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah dapat mudah terserap pada tanaman. Bakteri yang kelima atau yang terakhir, bakteri Clostridium. Bakteri ini menghasilkan fitohormon asam indol triasetat atau IAA yang biasa disebut dengan auksin. Hormon auksin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman dan perkembangan tanaman. Ditambah lagi dan diperkuat dengan banyaknya jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan terhadap manfaat PGPR terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, PGPR ini dari banyaknya manfaat tadi bisa disimpulkan bahwa karena saya suara orang Jawa, petani gawe iki insyaallah pertumbuhan tanamannya luar biasa. Untuk pembuatannya bahannya sederhana dan bisa ditemui di sekitar rumah kita dan dapat dibeli dengan mudah. Untuk tutorial pembuatannya
Ada beberapa alasan mengapa PGPR lebih umum ditemukan di akar bambu. Yang pertama, rizosfer yang subur. Bambu cenderung tumbuh di lingkungan dengan tanah yang kaya akan bahan organik dan nutrisi. Ini menciptakan kondisi yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan PGPR di sekitar akar tanaman bambu. Langkah pertama, masukkan dan masak dedak ke dalam air. Yang kedua, masukkan terasi 100 gram dan diaduk bersama dedak tadi. Yang ketiga, masukkan kapur sirih atau enjet 1 sendok makan dan gula sebanyak 800 gram dimasukkan juga. Semua bahan-bahan ini diaduk-aduk terus sampai kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jika sudah 15 sampai 20 menit proses mengadukan, setelah itu kompor dimatikan dan ditunggu sampai dingin. Setelah dingin, larutan dedak tadi disaring dan dimasukkan ke dalam jerigen kapasitas 20 liter. Kemudian ditambahkan inokulan atau biang dari PGPR. Setelah itu didiamkan atau difermentasi selama 7 sampai 14 hari. Setelah 14 hari, PGPR siap untuk dipakai dan digunakan. Dosis yang dianjurkan adalah setiap 1 liter air 15 sampai 20 mili larutan PGPR, dan penggunaannya disiramkan di daerah sekitar perakaran tanaman yang kita miliki. Demikian tadi pembahasan sedikit tentang PGPR. Apabila terdapat kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Sekian, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.